Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jainal Arifin. Kali ini saya akan menjelaskan terkait discrete time Fourier transform. Terkait Fourier transform, ini ada beberapa kategori ya dari Fourier transform. Ada yang continue, ada yang discrete. Nanti dari mahasiswa silakan dilihat lagi referensi terkait transformasi Fourier. Jadi kalau tidak membaca referensinya nanti akan kesulitan gitu ya. Sebelum ke apa itu Fourier transform, kita mengenal di sini yang menjadi pionir dari who is Fourier transform, who is Fourier gitu ya. Beliau adalah Jean-Baptiste Joseph Fourier. Profil dari Jean-Baptiste Joseph Fourier, beliau lahir 12 Maret 1768 gitu ya di Prancis. Beliau seorang ahli matematika dan fisika, wafat 16 Mei 1830 di Paris, Prancis. Sebelumnya di tahun 1822 beliau mempublikasikan karyanya yang fenomenal gitu ya, yaitu teori analitik de la Cleur. Dalam karyanya mengutarakan bahwa setiap fungsi, baik itu discrete, ini discrete ya, Cleur ini discrete, ketebalan discrete gitu ya, itu nah ini discrete atau continue dapat dinyatakan sebuah penjumlahan dalam sinyal sinusoid. Artinya bahwa dia menjelaskan itu. Terus berikutnya ada orang lain ya, bernama Peter Dirac, seorang ahli matematika dari Jerman. Dia melakukan penelitian lanjutan apa yang dilakukan oleh Jean-Baptiste Joseph Fourier. Dia seorang ahli matematika, Peter gitu ya, Peter Gustav, melakukan penelitian lanjutan terkait kinerja dari Fourier yang diutarakan oleh Joseph Fourier dan memberikan beberapa syarat untuk aplikasi teori Fourier. Selanjutnya dinamakan teori tersebut dinamakan deret Fourier. Dan lambat laun ilmu ini akan berkembang gitu ya, dari mulai Fourier, terus nanti ada Fourier yang dia mempunyai kekurangan, muncullah transformasi wavelet dan selanjutnya. Tetapi sebelum kita mempelajari transformasi wavelet, kita mempelajari dulu transformasi Fourier. Apa sih transformasi Fourier, atau orang menyebutnya ke Fourier transform gitu ya. Ini yang mendasari dari transformasi Fourier. Dia itu pertama adalah ada kawasan waktu, ada kawasan frekuensi. Jadi representasi dari operasi dinamakan di kawasan waktu seringkali belum cukup memberikan informasi mengenai karakteristik sinyal dan sistem di waktu diskret. Jadi ada yang dalam kawasan waktu, ada yang dalam kawasan frekuensi. Lah, kalau yang Fourier ini itu masuk dalam kawasan frekuensi, termasuk dalam transformasi Z. Transformasi Z juga masuk dalam kawasan frekuensi. Tambahan lagi ada transformasi wavelet, itu juga masuk dalam kawasan frekuensi. Sini keterangannya dibutuhkan representasi alternatif untuk karakteristik isyarat atau sinyal ya, maupun sistem waktu diskret di luar kawasan waktu. Artinya kalau kita bisa menyelesaikan di kawasan waktu ya coba di kawasan waktu. Tetapi kalau misalkan tidak bisa, bawa ke kawasan frekuensi begitu.
Terus kawasan Fourier waktu diskrit atau DTFT adalah sebuah wahana utama yang memberikan sinyal dan sistem waktu diskrit ke kawasan frekuensi. Ingat bahwa kita membicarakan dalam kawasan frekuensi, bukan lagi dalam kawasan waktu gitu ya. Ini yang membedakan antara kawasan waktu dan kawasan frekuensi. Kalau kawasan waktu tentunya ini berbasisnya adalah waktu atau time gitu ya. Terus dibawa ke kawasan dibawa ke transformasi Fourier, kita ke kawasan frekuensi atau dia F gitu ya. Biasanya kalau yang kawasan waktu kan di sini biasanya apa? Amplitudo misalkan. Itu. Ini yang isyarat waktu diskrit sembarang dapat dipresentasikan sebagai kombinasi linear atau penjumlahan runtut unit impuls tertunda dan terskala. Di sini isyarat sinyal waktu sembarang juga dapat dipresentasikan sebagai kombinasi linear dari runtun sinusoida yang terskala pada frekuensi-frekuensi yang merupakan kelipatan frekuensi fundamentalnya. Jadi ini yang basicnya gitu ya, dari mulai kawasan waktu dirubah ke kawasan frekuensi. Ini adalah konsep dasar deret Fourier. Jadi analisis Fourier itu ada dibagi dua gitu ya. Ini misalkan satu gitu ya deret Fourier, ini misalkan dua transformasi Fourier. Deret Fourier ini deret trigonometri masuknya sama deret eksponensial. Dan harusnya kalau yang ini kan dipelajari di mata kuliah lain gitu ya, trigonometri atau di matematika atau aljabar atau kalkulus ya, kalau yang trigonometri yang ini. Kalau yang eksponensial ini dipelajari di misalkan di sinyal dan sistem atau di matematika gitu ya, atau di sistem kontrol juga dipelajari eksponensial. Terus yang kita fokus ke sini adalah transformasi Fourier, di sini. Terus di sini adalah transformasi Fourier biasa. Terus ada transformasi Fourier numerik. Nah, kita fokus ke ini. Discrete Fourier transform, dan nanti ada yang continue, ada yang ini misalkan yang discrete, terus ada yang continue. Terus ini apa? FFT. Ini yang fast. Nah, berarti fast kan lebih cepat ya. Fast Fourier transform. Fast Fourier transform. Fast Fourier transform kok saya mau nulisnya time gitu. Jadi kita fokus ke Fourier transform dulu. Nah, ini ada 4 kuadran gitu ya. Ada 4 kotak yang mendefinisikan dari masing-masing yang ada. Di sini misalkan yang sifatnya kontinu, ini saya ke bawah gitu ya. Ini yang kontinu, tidak saya beri warna, ini yang ke bawah. FT di sini adalah Fourier transform. Ini Fourier transform. Fourier transform. Nah, yang sama-sama kontinu ini ada FS. FS di sini yang Fourier series. Fourier series. Jadi Anda mengenal dulu FT itu Fourier transform, FS itu Fourier series. Fourier series. Fourier series. Nah, kalau yang DTFT itu apa? DTFT ini orang menyebutnya discrete. Ini kan saya beri warna berbeda ya. Ini saya tanda panah.
Jadi yang discrete di sini, discrete time Fourier transform, nggak cukup ini. Nah itu. Terus yang ini apa? Ini adalah discrete time Fourier series. Ada S-nya di sini. Nanti dilihat gitu ya. Jadi biar nanti familiar dengan istilahnya. Ini saya hanya nulis singkatan saja. Makanya apakah mahasiswa tahu apa enggak nih? Berarti saya jelaskan lebih detail. Discrete time Fourier series. Nah, dari yang continue kan ini. Nah, ini adalah matematikanya. Jadi kalau yang Fourier transform adalah X dalam kurung T sama dengan 1/2 pi gitu kan. Terus ini integral jarak antara dia jaraknya min tak terhingga sampai plus tak terhingga X T dalam kurung apa ini omega gitu ya, omega kayak ohm gitu ya, dalam kurung E J terus ini T dt gitu kan. Nah itu nanti kalau yang X-nya ini tinggal diturunkan, mirip dengan kalau yang ini mirip dengan yang kayak transformasi Z gitu ya. Kalau yang transformasi Z kan di sini bahwa coba saya tuliskan yang transformasi Z kan di sini misalkan XZ gitu ya. Kalau yang transformasi Z kan berarti kan XZ gitu ya. XZ sama dengan ini jaraknya sama gitu ya. Jaraknya sama. Jadi kalau yang transformasi Fourier gitu kan ini kebetulan min tak terhingga. Kalau yang jaraknya ini plus, ini n min tak terhingga. Terus n z min 1. Nah, ini kalau misalkan dipersamakan nanti hampir sama dengan transformasi Z. Terus yang ini adalah yang transformasi Fourier. Nanti dilihat perbedaannya. Kalau misalkan di sini adalah plus gitu ya, di sini menjadi min gitu. Di sini menjadi min dan Fourier. Dan ini sifatnya aprioris. Periodis itu non periodis gitu ya. Terus yang warna apa ini? Oranye apa kuning gitu ya. Warna berbeda ini adalah yang discrete gitu ya. Yang discrete. Dimana kalau yang discrete adalah X dalam kurung N sama dengan 1 min 2 pi, terus integral jaraknya min pi sama plus pi gitu kan, X dalam kurung omega dalam kurung eksponensial J omega N D omega. Jadi dalam omega dia. Terus kalau misalkan di bawah ke satuannya adalah XJ omega, dia akan bentuknya min gitu ya. Yang tadinya plus dia menjadi min. Kalau yang series tentunya yang tadinya min di sini, kalau yang series dia menjadi plus di sini. Karena nanti akan ini kan seper n gitu ya. Seper n menjadi kalau yang xn sama dengan seper n sigma n min 1, jaraknya n min 1, k-nya sama dengan 0, k eksponensial min j 2pi bagi atau per n nk. Terus nanti in-nya hilang, nanti langsung xn gitu ya, jaraknya masih sama, n min 1, n dalam n sama dengan 0, ini minnya hilang. Dan ini sifatnya yang periodis.
Ini harus diingat untuk yang continue dan discrete. Ingat kalau misalkan yang FT adalah Fourier transform, kalau yang FS adalah Fourier series, ini yang Fourier series, terus yang discrete adalah ini discrete time Fourier transform sama discrete time Fourier series, dan harus bisa dipahami secara matematisnya. Itu yang penjelasan dari transformasi Fourier. Terkait nanti bagaimana aplikasinya, terus mana yang dipakai gitu ya, mana yang dipakai ya, nanti yang dipakai untuk menyelesaikan masalah ya sesuai kebutuhan saja, atau istilahnya disesuaikan saja masalah yang dihadapi. Jadi kira-kira kalau misalkan ada kasus seperti ini, pakainya yang mana? Nah, nanti disesuaikan saja, ataukah pakai yang Fourier transform atau pakai yang Fourier series itu. Jadi disesuaikan dengan masalahnya gitu ya, untuk mencari solusinya. Ini adalah yang bentuknya, ini adalah yang continue dan periodis. Jadi yang dilihat dari sinyalnya, ini yang FS Fourier series gitu ya. Terus yang bawahnya di sini adalah Fourier transform. Jadi kalau dilihat kan di sini ini adalah IKT, ini T, ini masih dalam T gitu ya. Yang continue tentunya. Ini yang continue discrete. Nah, ini yang continue, benar. Continue. Terus ini adalah yang aperiodis atau discrete, di mana dia itu yang seperti lambang ohm gitu ya. Ini yang IKT berubah menjadi IK. Itu yang Fourier series. Terus yang Fourier transformnya dilihat dari bentuk sinyalnya, misalkan ini adalah IKT, terus ini T, ini berubah menjadi yang seperti ohm gitu ya lambangnya. Oke, seperti itu. Terus yang DFT, discrete Fourier transform, di sini kalau lihat sinyalnya adalah di mana sinyal yang seperti ini, di mana sinyal yang seperti ini, di mana dia itu Xn, X dalam kurung N, ini kan sinyalnya kalau mau ditarik kan ya seperti ini ya. Nah, ini kan kalau mau ditarik seperti ini. Dilihat dari titik-titiknya itu. Terus berubah menjadi Xn yang berubah ini berubah menjadi XK gitu ya. Ya, berubah menjadi yang seperti ini. Nah, dia lebih tinggi. Nah, ini yang tadinya dia itu adalah N, dia K, karena ini berubah. Kalau yang ini adalah yang dari XN-nya dia menjadi yang IK-nya itu. Ini yang DFT, discrete Fourier transform. Terus ini yang discrete time Fourier transform. Jadi yang ini adalah discrete Fourier transform. Discrete Fourier transform. Kalau yang ini discrete time Fourier transform. Transform. Nah, kalau dilihat dari Xn-nya misalkan bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini. Yang N nanti ini akan berarti yang turun ya, kalau misalkan dari sisi misalkan yang didapatkan ini, nah akan berubah ke discrete I delta ft-nya yang seperti ini. Ingat bahwa perubahannya ini yang Xn, ini yang X omega, begitu.
Ini yang penjelasan konsepnya: periodis di kawasan waktu, diskrit di kawasan frekuensi, aperiodis di kawasan waktu, kontinu di kawasan frekuensi. Jadi berkebalikan. Terus kontinu di kawasan waktu, dia aperiodis di kawasan frekuensi, diskrit di kawasan waktu, aperiodis di kawasan frekuensi. Ingat bahwa daerah Fourier itu daerah transformasi Fourier waktu kontinu dan Fourier diskrit tidak meliputi bidang kompleks. Ini kan misalkan kalau yang ini kan yang kalau ingat apa ya, ini yang S gitu ya, S sama dengan bidang S gitu, atau bidang kompleks sama dengan tau plus J omega. Atau yang kalau yang Z di sini itu yang Z sama dengan eksponensial J omega. Ini bidang kompleks. Ini lebih ke, ini kalau yang ini adalah tau, ini yang cos omega. Nanti disesuaikan dengan bidang yang digunakan begitu. Ini frekuensi analog dan frekuensi digital. Jadi frekuensi eksponensial kompleks waktu itu eksponensial J2P FAT dapat diambil agar frekuensi di mana FA-nya jarak yang dipakai adalah dia min tak terhingga sampai dengan plus tak terhingga. Jadi bila fungsinya tersebut dicuplik atau diambil dengan frekuensi waktu cupliknya adalah Fs, maka ini nanti yang didapat eksponensial pangkat J2P FAT. Nah, nanti didapatkan adalah ini terus sama dengan ini, hasilnya adalah ini. Maka setiap harga FA-nya sama dengan kelipatan bulat harga Fs. Jadi dari fungsi eksponensial tersebut merupakan kelipatan dari 2Pi yang didapatkan. Dengan demikian frekuensi digitalnya omeganya sama dengan 2Pi Fa sama dengan Fs per radian per cuplikan, per satu cuplik dari sinyal yang diambil gitu ya. Terus ini bersifat berulang, artinya dia looping gitu ya, berulang dengan periode 2Pi. Alternatif lain jika frekuensi digital itu F sama dengan Fa per Fs, cycle per cuplikan, dengan range frekuensi misalkan 0,5 sama 0,5. Dan ini yang harus dipahami antara frekuensi analog dan frekuensi digital dilihat dari fungsi eksponensial yang dipakai gitu ya. Kalau nanti belum paham, ya referensinya nanti dibaca lagi e-book yang sudah di-download dan sudah ada gitu ya. Jadi dibaca lagi. Terus ini adalah spektrum Fs gitu ya, dari sinyal waktu continuous yang periodis, di mana sinyalnya yang per cupliknya ini adalah waktu frekuensi diskrit. Terus yang DFT-nya sinyal waktu kontinu periode cupliknya. Ini diambil di posisi yang tengah gitu ya. Nanti ini yang cycle per detik, ini sampel per radian, ini yang sampelnya. Ini yang frekuensi yang digitalnya. Jadi nanti diambil dari min 2 Vs 0, ini kan berarti kan dijadikan 0 gitu ya, yang menjadikan bahwa dia itu di titik 00 gitu. Kalau yang ini kan setengahnya Fs per 2, ini 1, ini 2 Fs. Itu nanti dilihat dari spektrum sinyal waktu kontinu periodis tercuplik gitu ya. Ini yang discrete time Fourier transform, ini adalah representasi sinyal atau sistem diskrit yang berada di kawasan waktu gitu ya. Ini yang persamaan matematikanya. Itu dari X sama dengan eksponensial, ini dalam kurung J omega sama dengan delta
jaraknya ini min tak terhingga sampai plus tak terhingga x min n eksponensial min j omega n. Jadi nanti jadi min gitu ya. Kalau misalkan yang jadi plus nanti bisa dilihat lagi. Syarat keberadaannya di sini yang DTFT itu xn-nya itu dari runtun xn, nanti eksis bila xn adalah runtun dari absolut nilainya, dan nilainya harus lebih kecil dari tak terhingga. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi gitu ya, syarat yang harus dipenuhi, terutama bahwa jumlah sigma n min jaraknya min tak terhingga sama plus tak terhingga, ini kan berarti nilai mutlak xn sama dengan kurang dari tak terhingga, dan ini syarat dari keberadaan dari DFT itu yang harus dipahami gitu ya. DFT-nya merupakan fungsi frekuensi continuous periodis dengan periode 2pi, dilihat dari frekuensinya. Ini inverse dari DFT, jadi kebalikan dari FT. Jadi kan kalau misalkan ada Laplace berarti I Laplace misalkan, kalau ada transformasi Z kebalikannya. Kalau yang DFT juga sama, inverse DFT adalah operasi kebalikan dari DFT itu, jadi kebalikannya. Dan ini rumus yang harus dipahami. Kalau yang inverse DFT, x dalam kurung n seper 2pi terus integral 2pi xn dalam kurung j dalam kurung eksponensial j omega terus dikalikan eksponensial j omega n dw j omega kan. Secara umum yang ini x sama dengan eksponensial j omega adalah dia itu fungsi kompleks gitu ya. Dalam bentuk fungsi kompleks itu ada dua, ada yang sifatnya real dan sifatnya imajiner. Ini di mata kuliah sebelumnya gitu ya, mata kuliah sebelumnya ada yang dalam bintang kompleks itu ada yang bagian real, ada yang bagian imajiner. Nanti bisa dipahami lagi. Dalam bentuk polar pun ada gini kan. Jadi x dalam kurung eksponensial j omega sama dengan harga mutlak, di mana x eksponensial min j omega n eksponensial j min to omega, atau ini itu. Jadi pemahamannya adalah bahwa xn-nya xn yang ini gitu kan, xn yang terkait inverse DET, inverse DTFT, atau yang menyebutnya adalah kebalikan dari DTFF, ini discrete time Fourier transform. Nilai x dalam kurung eksponensial j omega adalah dia itu fungsinya kompleks. Ingat bahwa fungsi kompleks adalah ada bagian imajiner, ada bagian yang real. Nanti aplikasinya nanti bisa dilihat atau dari soal yang nanti diberikan gitu ya. Ada bagian real dan ada bagian yang imajiner. Xn-nya adalah isyarat waktu discrete aprioris, maka x j omega adalah spektrum isyarat, terus yang harga mutlaknya di sini spektrum magnitudenya, atau adalah spektrum fasanya. Terus nanti ini adalah pembagian dari spektrum fasa gitu ya. Nah, bisa dilihat, dipahami secara pelan-pelan. Kalau misalkan dipahami secara cepat gitu ya, nanti pemahamannya susah gitu ya, karena ini sudah terkait materi yang perlu perenungan atau fokus gitu ya, fokus untuk memahami dari transformasi Fourier, terus kebalikannya inverse dari DTFT, terus syaratnya, terus fungsi kompleks. Ini memang harus fokus dan pelan-pelan gitu ya.
Ini adalah spektrum frekuensi di mana E dalam kurung EJ omega, di mana harga mutlaknya di sini. Ini dipakai untuk yang harga mutlak, berarti kan ini ya, mutlak terus EJ omega. Ini kan spektrumnya dua periodenya adalah 2 pi, jadi satu periodenya terhitung adalah 2 pi gitu kan. Satu periode kan berarti yang ini. Nah, itu yang serupa itu. Jadi spektrum magnitudenya, terus spektrum fasanya adalah ini. Ini adalah yang gelombang kotaknya gitu ya. Gelombang kotaknya ini yang nilai adalah nilai di mana sama dengan X sama dengan EJ omega. Ini yang sebelumnya, yang spektrum isyarat. Nah, spektrum isyarat, spektrum fasenya adalah yang pembagiannya. Nah, pembagiannya ini. Nah, ini berarti yang 2 pi, ini yang spektrum isyaratnya. Dari ini yang didapatkan. Rentang harga fasenya nanti dinormalisir menjadi min kurang dari to omega kurang dari pi gitu ya. Karena yang dipakai adalah satu periode. Kalau yang sebelumnya kan spektrum magnitudenya adalah yang satu periode. Terus ini adalah yang spektrum fasenya dari sebuah spektrum frekuensi yang dicontohkan misalkan begitu. Ini adalah contoh dari runtun unit impuls di mana tau n-nya ini 1 untuk n sama dengan 0 selain n sama dengan 0 gitu ya. Ini yang contoh DTFT-nya, discrete time Fourier transform-nya, tinggal nanti dimasukkan saja. Berarti kan nilainya ini nilainya gitu ya. Ini nilainya, ini nilainya. Ini adalah matematisnya, ini nanti dimasukkan ke sini, hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1, ini hasilnya 1. 1 di mana dia berada di titik yang 0 gitu kan, pada titik 0. Ini di mana dia itu DTFT-nya. Nah, yang ID inverse-nya nanti kan yang seperti ini. Begitu. Ini contoh dari untuk runtun unit impuls yang dipakai gitu ya. Terus untuk yang runtun kausalnya, kalau runtun kausalnya misalkan di sini xn-nya di sini sama dengan A pangkat UN kali UN dalam kurung N, di mana harga mutlaknya A itu kurang dari 1. Nah, kalau kurang dari 1, nanti gambar dari DTFE-nya itu dia itu akan semakin kecil gitu ya, semakin kecil, atau yang seperti ini, dia semakin kecil. Nah, semakin kecil. Nah, nanti kan tinggal dimasukkan saja dari A pangkat UN. Nah, ini kan rumus matematikanya. Terus dimasukkan ke sini. Terus hasilnya adalah nanti ke sini. Nah, ini adalah yang didapatkan untuk A dalam harga mutlak kurang dari 1. Ini yang didapatkan dari yang ini itu. Jadi memang harus bisa dipahami step by step ya untuk pemahaman dari kausal IN-nya. Tapi yang perlu dipahami bahwa rumus ini yang harus benar-benar paham gitu untuk yang ini DTFT-nya. Ini watak umum dari DTFT-nya, di mana dia ada sifat, ada runtun,
terus ada yang matematisnya. Kalau sifat ya sifatnya linearitas, runtunnya seperti ini, ya kan? Runtunnya itu seperti ini, terus ini yang komponen yang mendukung. Ini pergeseran waktunya, terus pergeseran frekuensinya nanti bisa dilihat di sini di tabel gitu ya. Terus diferensiasi di frekuensinya, IN-nya. Terus yang ininya. Jadi ada konvolusi juga, ada modulasinya juga. Nah, yang susah, kalau yang relatif susah itu yang dari sisi modulasinya. Nanti yang bisa dilihat di tabelnya. Dan ini dipahami ya, nggak harus dihafalkan. Kalau dihafalkan itu pemahamannya bisa beda dengan semacam menyelesaikan masalahnya. Jadi sifatnya linearitas seperti apa, pergeseran waktu dan lain-lain itu nanti dilihat dari watak umum yang DTFT-nya. Ini yang relasi simetris runtun IN kompleks, di mana IN-nya nanti kalau ini menjadi IN adalah runtun kompleks, ini nanti berubah ke eksponensial J omega. Ini X min N, ini menjadi sama IN eksponensial min J omega, yang tadinya menjadi di sini N, di sini adalah J omega. Ini juga sama X kali atau X bintang gitu ya, atau kali ini J omega dan seterusnya. Itu nanti yang dipahami. Ingat bahwa ini adalah IN adalah runtun kompleks, ini adalah keterangannya, bagian konjugat simetris dan bagian konjugat antisimetris. Demikian juga yang lain untuk runtun IN-nya, itu yang memang harus dipahami. Oke, sementara itu yang harus dipahami untuk contoh soal sepertinya nanti di pertemuan berikutnya saja, karena ini sudah pemahaman yang harus dipahami lebih detail gitu ya terkait yang transformasi Fourier, tetapi yang disampaikan belum semuanya karena keterbatasan waktu gitu ya. Anda bisa lihat bahwa frekuensi atau yang dari sisi Fourier transform nanti bisa dilihat ada ini yang 4 kuadran ini yang harus dipahami sebelum nanti dari ini selesai. Itu ada yang transformasi wavelet, atau sebelum wavelet sebelum ini berarti ya, sebelum ini setelah ini itu FFT, fast Fourier transform. Nah, setelah fast Fourier transform nanti masuk ke transformasi wavelet. Makanya untuk yang transformasi Fourier ini memang harus benar-benar dipahami. Nanti kalau misalkan sudah paham, ada semacam contoh soal terkait masalah dari Fourier transform gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau misalkan ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau misalkan saya bisa jawab, nanti saya jawab. Kalau misalkan belum bisa saya jawab, ya itu PR buat saya ya, artinya PR buat saya, dan saya akan mencari jawabannya. Saya juga terus belajar terkait mata kuliah ini, terutama yang pemahamannya benar-benar harus fokus dari transformasi Fourier, fast transform Fourier, dan nanti wavelet transform begitu. Oke, saya tutup, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.